Biarkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyatakan rasa cinta kami Tuhan kepadamu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Ya, kami gak akan ragu Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita pujikan lagu ini sekali lagi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus.
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, sekali lagi ku kan menari dan bersuka karamu. Oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku. Bapak Ibu saja yang katakan, ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka. Ya, kami percaya Tuhan. Bagai rusa rindu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka karamu. Oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Katakan dengan sungguh, oh Yesusku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Ya benar Tuhan, Kau adalah pribadi yang kami sangat cintai Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih buat segala apapun Tuhan yang kami boleh nikmati di pagi hari ini Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk muji dan memuliakan nama-Mu. Yang sama-sama siap, boleh sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu semua. Boleh lambaikan tangan yang semangat pagi hari ini. Oke, yang semangat boleh kasih tos tangan kanan kirinya. Boleh bilang, Yesus kasih jiwa kita. Ayo. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, Yesus kasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Mari Bapak Ibu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan gendang, ku puji
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Bapak Ibu saja yang nyanyi, Yesus kekasih cinta. Dari terbitnya matahari, dari dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang Bapak Ibu, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi dengan semangat. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Terakhir, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita disayang sama Tuhan ya Bapak Ibu. Yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya. Yo. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Kelihatan belum semangat Bapak Ibu? Coba kita pujikan lagu ini ya Bapak Ibu sekali lagi. Tapi semuanya nunjuk ya kalau kita disayang Tuhan ya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Oke? Ya, sambil tunjuk diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Yuk, kita pujikan sekali lagi yuk. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan, glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory,
beri puji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu kalau kita disayang sama Tuhan? Kita percaya semua kita anak Tuhan ya Bapak Ibu. Ya sama-sama kita bersorakan lebih lagi kalau kita anak Tuhan ya Bapak Ibu. Haleluya. Katakan bahwa dia adalah batu penjuru kita. Kau batu karang yang teguh, dari menteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama kita bersorak. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Kita sama-sama katakan dengan iman bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kuasa, sama-sama nyatakan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Sama-sama nyatakan. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa,
Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamatku. Sekali lagi. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Kau Yesus, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita punya kubu pertahanan dan benteng yang kuat. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Silakan. Oke Bapak Ibu. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman, kita akan mujikan satu buah lagu ya Bapak Ibu. Mungkin lagu ini ada kaitannya sedikit sama yang mungkin kita dengarkan kemarin di hari Kamis. Ya, kemarin Kamis kita dapat pesan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya Bapak Ibu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi terkadang dalam perjalanan kita buat mencari Tuhan, kadang kita lupa atau merasa bahwa kita gak terbuka sama Tuhan Bapak Ibu. Dan bahkan mungkin seringkali kita malah berdoanya kalau misal lagi ada masalah gitu ya. Tuhan tolong lalukan ini, tolong lalukan masalah ini. Ya kita semua jelas kepingin semua masalah itu cepat selesai Bapak Ibu ya. Tapi saya suka respon dari Paulus ketika dia menulis suratnya buat jemaat di Korintus. Dia sempat bilang bahwa sama Tuhan, bahwa kalau boleh duri dalam dagingnya itu dilalukan. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, bahkan justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Maka Bapak Ibu yuk pagi hari ini kita sama-sama jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lagi hadapi, kita bawa ke hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia selalu menerima kita apa adanya. Dalam kondisi apapun. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengerti
dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku megang janji-Mu Tuhan, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kan berserah, kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Bukan menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama nyatakan kejujuran hati kita kepada Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyerah. Sama-sama nyatakan dengan iman. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri.
Mari Bapak Ibu, kita nyatakan sekali lagi, bahwa apapun kondisi kita mau sama-sama terus menyembah Tuhan. Bahkan dalam apapun, kita juga mau untuk menyembah Dia. Karena Dia emang layak untuk kita tinggikan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita nyatakan dengan iman. Bukan bersanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Berserah, bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi. Ada mau terima siapa silakan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, oh, bahkan di dalam apiku. Bukan penyembahmu, bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Bukan penyembahmu, bahkan dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Bukan penyembahmu. Sungguh Kau menakjubkan ya Bapa. Kau penguasa yang dahsyat. Kau memang layak kami kagumi Tuhan pagi hari ini. Itulah alasan kami untuk bertepuk tangan demi Engkau Bapa. Menyanyi, menghormati Engkau ya Bapa. Lebih dari siapapun maupun apapun juga ya Bapa. Tuhan Kau layak terima yang terbaik buat umat-Mu Tuhan. Termulia, terhormat bagi hidup kami Bapa. Tuhan bicara pada pagi hari ini Bapa. Tumpahkan segala keinginan-Mu Tuhan. Sampaikan segala firman-Mu Tuhan. Lepaskan firman-Mu yang dahsyat buat umat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul dan sepakat demi nama-Mu pagi hari ini Tuhan hadir. Memberkati kami Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang terbatas Bapa. Kami tahu Tuhan Kau tak terbatas ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, pengurapan-Mu itu Tuhan selalu ada nilai kekekalan Bapa.
Setiap firman yang kami sampaikan Tuhan pada pagi hari Tuhan, yang kami dengar Bapa, penuh dengan bobot yang kuat ya Bapa, yang datangnya dari kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kami mau siap Tuhan diajar firman-Mu Bapa. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau menyembuhkan yang sakit Bapa. Kau menguatkan kami yang goncang Bapa. Kau menegakkan kami yang gemetar ya Bapa pagi hari ini Bapa. Dan yang lebih penting Tuhan, kami boleh mengenal jalan-Mu Tuhan. Kami boleh mengenal karakter dan pribadi-Mu ya Bapa. Supaya kami semakin serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Itu menjadi kehendak kami Bapa, keinginan-Mu Tuhan yang tertinggi Bapa bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bila segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua umat Tuhan yang dikasih Tuhan bersama-sama berkata, amin. Shalom. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Siap mendengar firman Tuhan? Siap belajar firman Tuhan? Lambaikan tanganmu yang belajar siap belajar firman Tuhan. Terima kasih buat tim worship, tim praise and worship pada pagi hari ini bersama-sama kita mengajak setiap umat di tempat ini menyembah Tuhan. Saya rindu saudara di tempat ini muncul orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang luar biasa. Pujian tadi mengatakan bahwa kita ini disayang Tuhan saudara. Siapa yang disayang Tuhan? Angkat tangan. Semua disayang Tuhan termasuk saya saudara. Kita ingin disayang Tuhan saudara. Meskipun masalah, hambatan, tantangan, pergumulan masih kita alami saudara. Ya, kita tidak berpikir negatif terhadap Tuhan saudara. Merasa seolah-olah Tuhan, saya kok banyak masalah. Saya kok mengalami ini dan itu. Saudara. Sepertinya kita sendirian saudara. Ingat bahwa Tuhan itu mengasihi saudara saya. Tuhan tetap sayang pada saudara. Tuhan peduli akan saudara. Kita sebagai biji mata Allah, ya. Kalau orang lain memuji kita, sama dengan orang itu memuji Tuhan sendiri. Saudara. Amin saudara. Pagi hari ini, siapkan PowerPoint-nya. Saya akan sampaikan sesuatu tema yang berjudul tak tergoncangkan, saudara. Unshakable. Ya, tak tergoncangkan. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami goncangan, mengalami penampian, saudara. Kita jangan syok, jangan heran, jangan kaget. Memang itu yang harus terjadi bagi setiap orang percaya, saudara. Next, coba ada gambar yang selalu menjadi ingatan saya, saudara. Gambar yang di atas tuh kita selalu punya keinginan, punya rencana supaya apa yang kita rencanakan, kita persiapkan jalannya selalu mulus. Ini sering yang ketika saya khotbah sering saya sampaikan gambar ini, saudara. Ya, tapi ternyata kalau kita melihat gambar ini, terkadang Tuhan tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang kita pikirkan. Benar enggak saudara? Inginnya manusia, inginnya kita semua itu jalannya mulus. Enggak ada belokan, enggak ada mungkin sempat mengalami terhambat, penundaan. Tiba-tiba ada jalan yang curam. Ya, dengan tiba-tiba tanpa kita sadari. Ya. Gambar ini berbicara bahwa kadang Tuhan itu tidak melakukan apa yang sesuai dengan yang kita pikirkan. Tetapi saudara, ada tetapinya. Di balik semua itu Tuhan memiliki rencana yang sempurna atas hidup kita. Bagian kita dikatakan trust God, trust God. Percayai Dia, percayalah kepada Tuhan. Lagu yang terakhir tadi mengatakan bahwa berserah. Berserah kepada Tuhan, karena apa alasannya? Karena tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Kadang manusia itu menyerah, saudara. Beda, menyerah dengan berserah itu beda. Berserah itu surrender, totally kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang bertindak. Kadang kalau kita menyerah itu kita sudah melakukan segala upaya kita. Mungkin kita masih punya sumber daya, koneksi, kemampuan. Mungkin saudara punya rekening di bank yang miliaran ataupun triliunan, saudara. Kita masih aman, merasa aman, ada asuransi, oh aman. Meskipun ada hari-hari ini banyak enggak pasti, harga-harga enggak pasti. Kita mengandalkan yang itu, saudara. Kita lupa bahwa itu kalau Tuhan ambil, ya, kita
hanya fokusnya kepada hal-hal yang di dunia ini saja. Kita lupa berserah Tuhan yang mengadakan segalanya, semuanya saudara. Makanya kitab Yeremia pasal yang ke-29, suatu ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Saudara, ayat yang tidak asing lagi, Yeremia 29 ayat 11, apa saudara? Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan bukan kecelakaan, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di saat firman itu disampaikan kepada bangsa Israel, pada waktu itu bangsa Israel tidak dalam keadaan yang baik. Kenapa saudara? Kalau sudah baca ceritanya Yeremia itu bangsa dalam pembuangan. Umat pilihan Tuhan ada di dalam masa-masa pembuangan saudara. Tetapi saya merenungkan dari ayat ini, ternyata masalah itu boleh datang. Asal selama kita punya shalom tadi itu, punya damai. Kita tenang saudara. Bukan berarti ikut Tuhan bebas masalah. Ayat ini pada waktu bangsa Israel di dalam keadaan, di dalam posisi, dalam pembuangan saudara. Tidak enak. Dalam tawanan, saudara pernah ditawan, dibondo, dirantai saudara, di penjara itu loh, di LP itu loh. Saya tanya yang kalau setiap hari Jumat kita kan pernah di LP. Tidak enak Pak, tidak bebas. Mau apa harus di tempat itu harus izin dulu. Beda dengan orang yang di luar LP, bebas saudara. Mau apa aja, mau makan apa, di warung mana aja bebas. Tidak ada yang melarang saudara. Begitu juga dengan kehidupan orang percaya saudara. Dalam kitab Yeremia 29 ini Tuhan berbicara kepada Israel. Bisa aja loh, Tuhan aku di dalam pembuangan kok Tuhan berbicara rancanganku, rancangan damai sejahtera mengenai kamu. Artinya ketika kita menghadapi masalah situasi yang tidak enak saudara. Tetap kalau kita punya shalom, apapun yang menjadi di sekitar kita, kita tetap punya damai, kita tetap punya ketenangan. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita saudara. Makanya kita harus fokus saudara. Hari-hari ini saya terus teringat akan kata-kata fokus saudara. Dalam Alkitab dikatakan orang yang tidak fokus itu sama dengan orang yang apa saudara? Mendua hati. Saudara kalau misalnya melihat HP di depan saya ini, saudara kalau enggak fokus, saudara bisa melihat saya di sini saudara. Tapi kalau fokus tuh hanya terarah, mata kita hanya terarah kepada satu benda di depan saya ini, HP ini saudara. Jadi Alkitab katakan bahwa orang yang mendua hati itu sama dengan orang yang tidak fokus. Orang yang tidak fokus itu orang yang apa? Hidupnya tidak tenang dikatakan. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 8 saudara. Orang yang tidak fokus itu tidak konsisten yang kedua saudara. Saya mengajarkan murid saya ngajar piano saudara, ngajar saya, kamu harus konsisten, harus fokus. Kalau kamu nggak fokus, sampai berapa tahun kamu belajar, kamu nggak akan berhasil. Fokus bicara mengenai berani merelakan yang lain, saudara. Orang kalau nggak fokus, bingung, saudara. Aku ke gereja apa aku kumpul sama teman-temanku yang sesama hobi. Misalnya hobi goes, hobi apa lagi? Hobinya kan banyak. Hobi mungkin main bulu tangkis pas hari Minggu. Orang kalau nggak fokus beribadah, bisa nggak merelakan yang lainnya, saudara? Lebih penting yang mana, saudara? Jadi orang fokus itu orang yang tidak mendua hati. Yang kedua orang yang fokus itu orang yang konsisten, yang terus menerus. Orang yang fokus itu orang yang berani merelakan yang satu. Yang lainnya dianggap nggak penting lah, nggak terlalu penting. Saya fokus kepada ibadah misalnya. Saya fokus kepada pelayanan. Saya fokus kepada keluargaku. Orang yang fokus itu berani untuk merelakan yang satu, dianggap semua, itu enggak terlalu penting. Saya lebih penting ini. Saya lebih bernilai ini. Saudara tahu hukum fokus. Hukum fokus itu apa yang kita fokuskan akan membuat hidup kita berhasil. Saudara. Itu hukum fokus. Saudara mau fokus kepada Tuhan. Waktu 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya sampaikan mengenai ketika melihat secara langsung Tuhan terangkat ke surga. Dia melihat dengan mata telanjang. Melihat sampai Tuhan naik ke surga. Tatapannya tetap kepada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Mereka mengalami hal-hal yang supranatural. Berjumpa dengan para malaikat. Dan malaikat berbicara kepada para murid pada waktu murid itu menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ketika kita fokus kepada hal-hal yang kekal nilainya, saudara. Saudara akan mengalami hal-hal yang supranatural.
Saudara akan mengalami sesuatu yang membuat roh kita bangkit, saudara. Ingat Elia pada waktu dia minta kepada Elia, aku minta 2 bagian dari rohmu. Elia bilang, permintaanmu terlalu susah, tetapi asal kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, kamu akan mendapatkannya. Dan Elisa mendapatkan 2 bagian rohnya Elia, saudara. Mari pada pagi hari ini kita perlu yang namanya fokus kepada hal yang kekal, saudara. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini akan lenyap. Sumber daya saudara akan lenyap. Saudara boleh cerdas, boleh pandai, boleh punya sumber daya yang banyak. Tetapi kalau kita salah fokus, saudara akan gagal, saudara. Makanya hukum perang dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20 ayat 8, tidak usah dibuka. Hukum perang bicara apa, saudara? Ketika kamu takut, bahasa Israel Musa katakan, ketika kamu takut, ketika kamu tawar hati, ketika kamu tidak fokus, kamu lebih baik pulang, jangan ikut perang. Orang kalau perang harus siap fokus kepada lawannya, saudara. Kepada strategi apa yang harus dia lakukan untuk bisa menang menghadapi musuhnya. Makanya Musa katakan kalau yang lemah hati, yang tidak fokus, yang takut, lebih baik pulang. Kitab Ulangan 20 ayat 8, saudara. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema saya pada pagi hari ini, unshakable. Ya, kita harus memiliki satu hal. Nanti kita coba buka dalam itu ada di PowerPoint. Jadi saya ulangi, saudara. Ke arah mana kita melihat, ke arah situlah pikiran dan matamu, hatimu condong, saudara. Ke arah mana kita melihat, ke arah situlah pikiran dan hati kita akan condong. Benar enggak, saudara? Saudara jalan-jalan ke mall. Enggak sengaja kita window shopping lah istilahnya ya. Kita melihat, ada sepatu yang bagus. Saudara terus melihat. Karena kita punya keinginan, ingin memiliki sepatu itu. Meskipun harganya mahal. Tapi karena pikiran kita dan kita memikirkan, kalau pakai sepatu itu lebih cantik kalau perempuan. Kalau laki, lebih ganteng, lebih perkasa. Terus otomatis pikiran kita dan hati kita condong kepada sepatu itu, saudara. Makanya sama, kemana arah kita melihat, ke arah situlah hati dan pikiranmu akan condong. Begitu juga ketika kita beribadah pagi hari ini, saudara. Kalau hati dan pikiran kita fokus kepada firman Tuhan, disitulah kita akan melihat sesuatu hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kitab Ibrani, next. Coba kita buka bersama kitab Ibrani pasal yang 12. Kita baca ya bersama-sama pagi hari ini, Ibrani 12 ayat 25 sampai 29, ini 25 dulu, saudara. Kitab Ibrani 12, 25, demikian firman Tuhan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Terus apa? Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Nah ini, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Terus, next, nggak ada di sini ya. Yang coba buka ayatnya aja, 26. Jangan ini, buka Alkitabnya aja. Ayat yang ke-26, dikatakan demikian, Ibrani 12 ayat 26. Saudara buka Ibrani 12 tadi, mulai dari ayat 25, sekarang yang 26 ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Coba kembali ke PowerPoint. Saudara, saya mau mulai dari ayat yang ke-25, saudara. Bicara soal unshakable. Buka PowerPoint-nya tadi, yang 25. Dikatakan apa? Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi, saudara. Kata menolak dan berpaling. Saudara, menolak, saudara. Saya menemukan di dalam, coba buka di dalam Alkitab Sabda, saudara. Arti kata menolak, saudara. Ya, menolak yang pertama itu, next,
dikatakan apa? Menghindar, saudara. Orang yang menolak itu menghindar, benar nggak? Saudara kalau menolak tamu, ojo gak tak temoni lah, tak hindari. Itu arti kata menolak. Menolak itu menghindar dari Tuhan, dari ayat ini, saudara. Yang pertama menolak. Yang kedua apa? Menolak itu berbicara mengenai menjauh. Menjauh itu artinya mau nggak mau bicara soal menolak, saudara. Arti yang ketiga bicara soal mengesampingkan. Kalau Yunaninya berbicara mengenai parayetomai. Ya saudara, nanti buka di Alkitab Sabda itu ada, saudara, tentang kata menolak, saudara. Yang keempat, arti menolak itu apa? Mengabaikan. Jadi kalau saudara baca tadi Ibrani 12, 25 sampai 29 itu kuncinya itu di ayat yang ke-25, saudara. Banyak anak Tuhan kenapa tidak berhasil? Kenapa ketika menghadapi goncangan, syok, menghadapi masalah, syok, menghadapi masalah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, si B, menyalahkan gereja, menyalahkan hamba Tuhan dan sebagainya, saudara. Karena apa? Yang pertama, banyak orang yang menolak dia, dikatakan menghindar dari Tuhan, menjauh, mengesampingkan, mengabaikan. Saudara, kalau kita menganggap sesuatu itu tidak penting, seperti tadi awal tadi saya katakan, kita akan mengesampingkan, benar enggak, saudara? Wes sih gak penting lah, gak perlu. Ada kondangan si A dan si B. Wes si A aja, si B ini gak terlalu penting, mengesampingkan, saudara. Itu mengesampingkan, mengabaikan. Oh iya, padahal diundang. Oh iya, seperti teman saya bilang, oh iya ya. Mengabaikan. Kita seringkali mengabaikan firman Tuhan, kita seringkali mengesampingkan firman Tuhan. Hal-hal yang bersifat rohani kita kesampingkan. Bahkan kita bisa menghindar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Ono ikut Tuhan kok tambah masalahnya banyak. Wes tak ngadoye timbangane gini. Kok ngelayani kok tambah begini. Nanti aku tambah berselisih dengan si A. Wes mending gak usah ngelayani. Saudara ingat, saudara. Kita itu di gereja itu seperti firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di awal kitab Kejadian Tuhan katakan apa? Tidak baik manusia itu seorang diri. Ayat ini jangan dikatakan hanya cuma untuk orang yang mau belum married, belum menikah, dikasih ayat ini. Benar, saudara? Tidak baik manusia itu seorang diri. Kita tuh bukan antisosial, saudara. Kita tuh makhluk yang bersosial. Saya bisa ada di tempat ini juga karena Bapak Gembala, juga karena istri saya. Saya bisa mungkin sabar, juga bisa karena istri saya, mungkin karena teman-teman saya. Kita tuh saling, saudara. Tidak ada orang yang, aku timbangane rame mbek iki aku tak dheweane lah. Tambah gak jadi, saudara. Kita tuh di tempat ini untuk saling, saudara. Saling berbenturan, saling berselisih bisa, saudara. Supaya kita bisa tahu, kita bisa sabar kalau kita gak berhadapan dengan orang yang kurang ajar pada kita, saudara. Orang yang jengkelkan. Mana kita bisa tahu kita sabar kalau kita gak berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, saudara. Makanya saya katakan kembali ke hal pertama ayat 25 ini. Jangan kita menghindar, jangan kita menjauh, jangan kita mengesampingkan Tuhan, jangan kita mengabaikan Tuhan. Ingat firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa, saudara? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Itu hal yang penting yang jangan sampai kita hindari. Jangan sampai kita menjauh, jangan sampai kita mengesampingkan hal yang demikian, saudara. Ayat tadi mengatakan firman tulisan yang dinafasi oleh Allah. Terjemahan lain mengatakan yang dinafasi oleh Allah. Ada kuasa dalam firman, saudara. Ini bukan huruf mati, firman itu bukan hanya logos, tapi juga merema dalam hidup kita. Setuju katakan amin, saudara. Kalau kita terus fokus kepada firman Tuhan, firman itu akan mengubah kehidupan kita, saudara. Firman itu akan membentuk karakter kita. Manusia nggak bisa dirubah oleh manusia, saudara. Yang bisa merubah firman yang yaitu Roh Allah sendiri, saudara. Makanya yang kedua, kembali ke PowerPoint. Tadi dikatakan menolak dan berpaling. Saudara, berpaling itu bagaimana, saudara? Arti berpaling itu yang tidak setia. Berpaling itu nggak setia lagi. Bisa berbicara juga mengenai yang kedua, memberontak. Berpaling itu bisa bicara soal menyingkirkan. Wes, Tuhan tidak penting. Nggak setia lagi. Ketika kita menghadapi situasi yang menjepit kita, krisis, kita nggak setia lagi sama Tuhan.
Kita memberontak sama Tuhan, kita menyingkirkan Tuhan. Makanya saya katakan ayat 25 itu kunci. Supaya nanti waktu-waktu ada goncangan, kita aman saudara. Next, ayat yang ke-26, Ibrani 12. Terus saja. Nah ini saudara. Kenapa saya katakan janji Tuhan? Saudara, yang ayat yang ke-26. Sekarang kita lihat, dikatakan apa? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan, apa saudara? Janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, kita taunya itu janji Tuhan tuh diberkati. Apalagi janji Tuhan dipulihkan. Janji Tuhan itu apa? Disertai Tuhan. Janji Tuhan apa? Mengalami damai sejahtera. Itu janji. Betul janji. Tapi ada satu janji yang seringkali kita tidak mau saudara. Janjinya apa Tuhan? Menggoncangkan saudara. Dikatakan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Tidak banyak orang punya pemahaman janji bahwa Tuhan akan menggoncangkan hidup kita saudara. Ayat 26 ini saya renungkan saudara. Kadang orang Kristen itu pengennya enak-enak saja saudara. Benar enggak saudara? Janji Tuhan apa? Oh kemakmuran. Janji Tuhan diberkati, yes. Janji Tuhan apa? Disembuhkan, amin. Janji Tuhan disertai, amin. Janji Tuhan shalom, damai sejahtera. Yang ini kita seringkali tidak mau saudara, menolak saudara. Dikatakan janji ini juga termasuk janji Tuhan. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Kadang kita nggak siap dengan goncangannya dari Tuhan saudara. Kita tolak, oh ini dari iblis. Dari setan. Loh saudara, jangan berhenti sampai situ saudara. Tuhan berjanji juga untuk menggoncangkan. Nanti kita akan lihat maksudnya apa. Ya. Sekarang saya mau tanya saudara, saudara ingin posisi aman enggak saudara? Semua pengen posisinya aman, benar enggak? Kalau bisa enggak ada, ketika goncangan kita tetap stay, tetap bertahan. Steady, kuat. Kuncinya di ayat yang pertama tadi saudara, 25. Kita jangan menolak Tuhan, kita jangan berpaling kepada firman Tuhan, saudara. Kalau kita ingin aman, saudara. Loh, janji Tuhan itu iya dan amin, saudara. Coba kita lihat bilangan 23. Apa kata Tuhan? Tidak mungkin salah. Dikatakan apa bilangan 23:19? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Loh, Tuhan kalau sudah berjanji itu ya dilaksanakan, saudara. Beda dengan kehidupan kita. Isu tempe sore delay saudara. Kadang-kadang janji kita meleset saudara. Jam 5 ya janjian. Waduh ternyata jam 6:30 saudara. Besok ya. Apalagi yang suka utang itu besok kapan saudara. Bayarnya kapan besok. Ditagih besok lagi saudara. Manusia itu banyak janjinya, banyak lupanya, banyak berdalih saudara. Kalau Tuhan dikatakan masakan Tuhan berfirman gak melakukannya. Atau berbicara gak menepatinya. Ini Tuhan saudara. Makanya Tuhan katakan tadi janjinya yang gak enak tadi saudara. Kita akan mengalami yang namanya goncangan. Mengalami yang namanya krisis. Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Nanti kita akan melihat saudara. Next. Arti menggoncang saudara. Saya juga menemukan arti menggoncang saudara. Menggoncang itu piye toh? Menggoncang itu bicara soal goyah, bicara soal roboh, soal hancur. Ketika terjadi gempa bumi, saudara. Berapa tahun yang lalu di mana? Di Jepang, saudara. Ya, gedung-gedung goyah semua. Kemarin berapa bulan yang lalu di Turki kalau salah juga digoncang. Semua gedung hancur, roboh. Penggoncang juga bicara soal dipulihkan dari rasa aman. Suatu ketika saudara merasa aman, hati-hati saudara. Tuhan akan sedikit kasih goncangan kita. Supaya kita aware, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan saudara. Goncangan berbicara mengenai juga apa? Dilanda angin, ada badai, ada gelombang, ada tsunami. Kalau bahasa saya itu special edition storm. Ya saudara dalam rumah tangga saudara pernah enggak ngalami badai special edition saudara? Tiba-tiba enggak ada apa-apa kok ngalami sesuatu, goncangan sedikit, enggak banyak saudara. Itu pun kita sudah syok, itu pun kita sudah
negatif sama Tuhan. Loh, Tuhan aku ini kan hambamu, loh aku ini kan ngelayani loh. Bagi Tuhan loh, kalau aku mau gini mau apa? Seringkali kan manusia mengapa dan mengapa, benar gak saudara? Pertanyaannya kan banyak mengapanya. Loh Tuhan kok gini Tuhan? Lah ini mengapa Tuhan? Mengapa? Lah Tuhan, why not kalau Tuhan jawabnya gitu, mengapa tidak? Kalau Tuhan jawab lah, aku mau gini mau apa? Wong kamu yang, aku yang berdaulat dalam atas hidupmu kok. Saudara, artinya menggoncang. Ya, makanya saya katakan kalau tidak ada goncangan tuh kita tidak akan berubah saudara. Itu tujuannya Tuhan saudara. Orang kalau enggak mengalami goncangan, enggak ada perubahan. Perubahan dari sisi mana? Itu ada hal-hal manusia termasuk saya, ada hal yang sisi-sisi yang kotor, yang perlu dibersihkan sama Tuhan. Yang perlu dibuang. Seperti orang, apa ini namanya, nyiru, apa namanya, menampi beras. Yang diambil bukan kotorannya untuk dimakan saudara, tapi berasnya itu. Diangkat naik turun saudara. Ya, supaya yang bersih, yang kotor-kotor itu tersingkir. Mungkin kita masih suka bohong, suka apa lagi? Kita masih suka menunda, ya. Itu akan digeser sama Tuhan. Hal-hal dosa yang perlu disingkirkan sama Tuhan. Ya, makanya kalau kita tidak punya dasar yang kuat dari Tuhan, hal-hal yang kotor itu akan disingkirkan sama Tuhan. Kunci ayat 25 tadi mengatakan apa? Jangan kita menolak Tuhan, jangan kita berpaling kepada Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tujuannya apa goncangan tadi? Supaya kita berubah saudara. Coba kita lihat ayatnya. Ayat yang ke berapa? Yang ke 27. Ini saudara, buka di Alkitab aja. Dikatakan apa ayat 27? Ungkapan satu kali lagi menunjuk Ibrani 12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada apa saudara? Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap, apa yang tidak tergoncangkan. Jadi tujuannya itu supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan tadi saudara. Seperti orang nyiru beras tadi saudara. Berasnya yang baik itu tidak akan lepas dari tampahnya itu ya untuk orang nyiru itu saudara. Orang mengayak itu saudara. Sama hidup kita ketika hal-hal yang tidak kekal dalam hidup kita akan Tuhan singkirkan. Tujuannya goncangan itu supaya kita ada perubahan. Saudara lihat perjanjian lama dan perjanjian baru, tokoh-tokoh Alkitab tuh mengalami yang namanya penampian, penggoncangan. Masalah yang tidak enak saudara, supaya berubah. Supaya pribadinya menjadi pribadi yang seperti pencipta kita, itu tujuannya saudara. Saudara cuma tidak hanya sekedar dibaptis, percaya Yesus dibaptis masuk surga. Tidak sampai situ aja saudara. Kita masih hidup dunia ini kita perlu yang namanya perubahan saudara. Hidup seperti dengan Kristus, seperti sesuai dengan Kristus. Makanya Alkitab enggak salah, janji Tuhan akan ada goncangan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dalam perjalanan iman Kristenan saudara, ada satu masa yang harus kita hadapi yang namanya penampian saudara. Itu mau enggak mau kita enggak bisa menolak, menghindar, enggak ada saudara. Masa penampian itu harus terjadi. Hal-hal yang kotor dalam hidup kita akan disingkirkan sama Tuhan. Mungkin kita sombong, kita merasa kita punya sumber daya. Oh proyekku miliatan, MM-an, aman. Oh asuransiku masih hebat, aman. Suatu ketika tidak tahu caranya bagaimana Tuhan akan ambil itu. Bagaimana sesungguhnya kita. Saudara. Atau kita kecewa sama Tuhan. Kita mundur melayani Tuhan. Atau kita lebih sungguh lagi. Itu yang Tuhan lihat. Sebenarnya siapa kita sebenarnya. Ketika kita menghadapi yang namanya masa penampian saudara. Kembali ke PowerPoint. Kita lihat Matius 3:12. Makanya saya katakan tidak ada satupun orang yang bisa menghindar dari yang namanya masa-masa penampian saudara. Masa-masa goncangan saudara. Next. Nah ini saudara, Matius 3:12. Dikatakan apa? Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Dibersihkan tempat pengirikannya termasuk gereja akan dikuduskan, dibersihkan. Hal-hal yang kotor dalam gereja. Gereja bicara juga bukan hanya bangunan, tapi juga bicara soal individu kita tuh sebagai gereja.
Dibersihkan saudara. Motivasi-motivasi kita yang tidak kudus dibersihkan sama Tuhan. Lewat yang namanya goncangan saudara. Makanya saudara jangan syok dengan yang namanya krisis, dengan namanya goncangan saudara. Itu harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita dibersihkan dan dikatakan apa? Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Nanti akan ada pembedaan antara domba dan kambing saudara. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jangan sampai kita ada dalam kriteria jerami saudara. Jerami itu gampang tersulut api, terbakar. Kalau emas, seperti emas akan semakin bersih, akan semakin mahal harganya saudara. Kitab Daniel bicara soal juga akhir zaman, mengenai zaman kesesakan. Next. Saya akan tunjukkan kitab Daniel. Ini sudah Daniel 12 ayat 10. Dikatakan apa? Banyak orang akan disucikan. Disucikan itu bicara soal apa? Dipisahkan. Dan dimurnikan. Bicara soal tidak ada campuran. Murni itu enggak ada campuran. Dan diuji. 3 hal ini sudah terjadi. Saudara akan dipisahkan, disucikan, dibedakan. Saudara boleh hidup di dunia ini tapi cara-caramu, perkataanmu, bisnismu, bisnis kerajaan surga saudara. Sifat-sifatmu, perkataanmu, kehidupanmu beda dengan orang dunia ini. Kita masih berbaur dengan orang dunia. Tetapi ada perbedaan cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, cara kita menyelesaikan masalah. Dalam keluarga, dalam pekerjaan ada perbedaan orang percaya dan orang yang tidak percaya Tuhan. Dimurnikan, dikatakan tidak ada campuran lagi. Tidak ada hal-hal yang ada udang di balik rempeyek, saudara, tidak ada. Saudara. Motivasi-motivasi yang tidak benar. Kita tulus. Kita sudah belajar tentang tulus, saudara. Dan dikatakan apa? Proses diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Biarkan orang-orang yang jahat semakin jahat. Kita Wahyu katakan orang yang jahat akan semakin jahat, orang yang kudus akan semakin kudus. Dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Orang-orang yang cuma mengejar ke dunia ini enggak paham. Apa itu pelayanan apa itu hal-hal rohani enggak penting. Mumpung kita masih di dunia, yuk kita foya-foya. Kita senang-senang. Hal rohani nanti aja. Kita menyepelekan. Tadi loh saya katakan tadi ya. Kalau orang menolak itu seperti termasuk menyepelekan, mengabaikan saudara. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang bijaksana itu orang apa? Dikatakan kalau kitab Injil mengatakan orang yang mendengar perkataanku dan yang melakukannya itu orang yang bijaksana. Saudara. Jadi kitab Daniel ini bicara soal tadi dikatakan apa? Disucikan, banyak orang dimurnikan, diuji. Bicara ini mengenai akhir zaman, mengenai zaman-zaman kesesakan ya hari-hari ini saudara. Pembuktian orang benar dan orang yang tidak benar ya hari-hari ini saudara. Bahkan pengetahuan akan mengalami kemajuan. Saudara kalau baca kitab Daniel 12 ayat 1 sampai 9 itu saudara lihat nanti. Pengetahuan akan meningkat, mengalami kemajuan. AI. Kalau saudara lihat di dunia maya itu sepertinya manusia sungguhan saudara, video itu. Ternyata itu cuma AI saudara. Banyak sekarang ini program-program bikin AI sendiri bisa saudara. Dan itu loh saudara. Benar kitab Daniel katakan kemajuan di akhir zaman itu pengetahuannya akan semakin meningkat, semakin maju saudara. Tergenapi sudah ini saudara. Oleh sebab itu ayo kembali ke fokus. Bagaimana hidup kita dibangun saudara. Dikatakan seperti tadi dikatakan orang bijaksana akan memahaminya. Saudara bijaksana ketika kita mendengar firman dan melakukannya. Seperti orang membangun di atas batu. Ketika ada badai, ketika ada gelombang tsunami, ketika ada angin ribut. Saudara tetap kuat. Saudara tetap bertahan. Saudara jangan katakan itu dari iblis. Loh, Tuhan izinkan goncangan krisis terjadi supaya ada perubahan dalam kehidupan kita saudara. Kita tetap kuat. Fokusnya kita jangan sampai seperti dikatakan Matius 13. Ketika mendengar firman tuh ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Terus apa lagi? Tanahnya tipis. Sehingga tidak berakar. Orang mendengar firman kelihatannya secara jasmani matanya melihat ke depan, tetapi pikirannya ke yang lainnya saudara. Itu namanya jatuh di tanah yang tipis. Ya, enggak bisa bertumbuh firman-Nya saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini kita belajar saudara. Kita akan diperhadapkan di hal-hal yang sulit, sesuatu yang enggak enak seperti Daniel. Saudara tahu ceritanya 3 pemuda SMA.
Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Nebukadnezar mendirikan patung yang besar, dia katakan seluruh Babel harus menyembah patung yang aku dirikan. Dan suatu ketika pada waktu dengar itu 3 pemuda SMA ini karena hasutan dari orang Babel pada waktu itu, ada 3 orang yang enggak mau menyembah Tuanku. Siapa? Panggil. Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil sama Nebukadnezar. Kamu enggak menyembah patung yang aku dirikan? Saudara buka dalam Daniel 3 ayat 17. Saudara. Dia katakan apa? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, nah ini saudara, ini bicara soal iman saudara. Pemuda SMA tadi mengatakan, Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui bahwa aku tidak akan memuja dewa Tuanku. Bagaimana ketika kita diperhadapkan saudara, seperti hal demikian, mungkin tidak seperti ceritanya Nebukadnezar menyembah patung saudara. Kalau kamu tidak begini sholat misalnya, kalau kamu tidak beragama ini kamu tidak bisa naik pangkat. Kalau kamu nggak begini, gajimu tidak tak naikkan. Misalnya gitu saudara. Gimana kita diperhadapkan seperti situasi itu saudara. 3 SMA ini iman saudara ya. Iman tuh masyong ini, kalau bahasa Jawa itu masyong ini aku tetap percaya Yesus. Tapi kalau orang takut tuh gini. Piye nek ini. Itu orang takut saudara. Bagaimana jika itu orang takut? Tapi kalau seperti Daniel tadi nih, di kitab Daniel, 3 pemuda ini. Bahkan jika seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Saudara, bicara soal goncangan saudara. Orang yang di tanahnya yang tipis, firman yang tipis, firman yang setengah-setengah dalam hidup kita, itu akan mudah tercabut saudara. Ya, ketika goncangan terjadi ya rubuh saudara. Saudara tahu di Jepang, saudara. Saya baca di Google. Negara Jepang itu kan terkenal dengan gempa, benar nggak? Negara Jepang terkenal dengan gempa, tsunami. Saudara kalau tahu tsunami, arti tsunami itu yang nyiptakan itu juga orang Jepang. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan gempa, kehidupan tsunami itu sudah terbiasa, saudara. Di Jepang itu kalau mendirikan suatu bangunan yang tinggi, itu dites kekuatannya seberapa. Kalau ketika ada goncangan dinilai masih membahayakan, dasarnya akan dirobohkan lagi, akan dibangun dengan kekuatan lagi, saudara. Itu di Jepang, saudara. Makanya kita fokus hari-hari ini kepada bagaimana dasar kita membangun dasar dengan apa, saudara. Hidup kita dengan firman yang kuat, saudara. Ayo kita fokus kepada perkuat dasar kita supaya terjadi goncangan, krisis, kita aman. Kita berdiri teguh, kita steady, kita solid. Setuju katakan amin, saudara. Ada satu kata saudara yang bagus saudara. Coba PowerPoint-nya, next. Bicara soal krisis saudara. Terus. Ini yang menulis itu John Kennedy, terus. Nah ini saudara. Ini bahasa Mandarinnya. Tadi malam kemarin ya saya telepon sama ponakan saya Jojo. Jo, artinya apa Jo itu Jo? Saya tulis Weiqi. Weiqi itu krisis. Saya tunjukkan gambarnya nih. Kalau itu satunya, itu Cihoe, benar ya? Benar Pak? Itu yang bawah itu kesempatan, ini saudara. Jadi ketika kita mengalami krisis, ada unsur bahaya dan kesempatan saudara. Saudara mengalami goncangan hari-hari ini itu bersyukurlah saudara. Saudara mengalami krisis itu ada dua karakter yang penting. Satunya bahaya, satunya itu ada kesempatan. Saya waktu merenungkan ini sudah, wah luar biasa sudah. Saya dapatkan sesuatu yang menambah sesuatu hal yang baru saudara. Ya, makanya saya katakan tadi negara Jepang itu negara yang susah saudara. Benar enggak? Kenapa enggak susah? Bayangkan setiap hari itu mereka selalu berhadapan dengan yang namanya gempa. Enggak tahu diukur di lempeng buminya tepat di negara Jepang saudara. Mudah terjadi gempa saudara. Negaranya susah, sedikit ada gempa, sedikit ada tsunami saudara. Justru orang yang sedang mengalami susah itu akan
apa saudara? Akan menjadi pandai saudara. Ingat loh pada waktu masa-masa COVID berapa tahun yang lalu saudara. Ada resep-resep yang baru dari mama-mama saudara. Ya, oh aku ternyata bisa masak ini. Di rumah aja kan, masak sendiri. Ternyata pinter masak, dijual, laku. Loh. Pada waktu masa-masa Kristus orang jadi pandai saudara. Jepang itu yang menciptakan kata-kata tsunami, skala Fujita itu, Profesor Fujita itu dia membuat pengukur badai tornado itu penciptanya orang Jepang. Namanya skala Fujita, Profesor Fujita. Jadi ketika kita menghadapi krisis itu ada kesempatan saudara. Ada sesuatu Tuhan berkarya dalam hidup kita saudara. Jangan kita terus menolak, wah ini bukan dari Tuhan. Yang pertama tadi ada perubahan yang penting saudara. Yang ketiga apa? Kembali ke Ibrani 12 ayat yang ke-28. Terus next. Nah ini dikatakan apa? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menerima kerajaan saudara. Yang pertama poin saya tadi yang pertama kita jangan menolak dan berpaling kepada Tuhan. Karena itu dasar kita supaya kita kuat ketika menghadapi goncangan. Yang kedua, kenapa goncangan terjadi? Supaya kehidupan kita ada perubahan. Ada sesuatu yang berubah. Dan yang ketiga, dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Arti menerima itu apa saudara? Saya catat di sini juga. Next. Menerima itu sudah bergabung bahasanya. Bergaul karib. Telah terima kebenaran firman Tuhan. Itu dikatakan menerima kerajaan. Kerajaan apa saudara? Kerajaan itu Tuhan. Kita tuh hidup dalam kehidupan teokrasi saudara. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang punya hak mengatur hidup kita. Bukan sebenarnya kita mengatur Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang punya mau atas hidup kita. Karena apa? Tuhan yang menebus kita. Kalau sudah dibalik kita nebus Tuhan ya kita terserah kita saudara. Masalahnya Tuhan yang menebus hidup kita. Jadi poin yang ketiga ini kita menerima sudah bergabung, bicara soal kita sudah menyatu dengan Tuhan, bergaul karib. Kata bergaul, saudara. Ingat satu tokoh yang bernama Henok. Alkitab katakan Henok ini hidup bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun. Saudara, Henok, saya baca Henok tidak ada, kitab Henok tidak ada. Saudara. Ada kitab Henok? Tidak ada. Henok juga tidak punya prestasi yang spektakuler seperti Musa, seperti Daud, seperti apa. Saudara. Apalagi Henok juga nggak buat mujizat. Saya cari mujizatnya Henok itu apa? Tidak ada. Bahkan dia tidak pernah perang, tidak pernah naklukkan kota. Beda dengan tokoh-tokoh yang lainnya saudara di Alkitab. Tapi dia tanpa mengalami kematian, dia diangkat hidup-hidup ke surga. Kuncinya apa saudara? Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Ayat tadi mengatakan bahwa kita telah menerima kerajaan. Menerima tadi loh, bergaul karib dengan Tuhan. Sudah bergabung dengan Tuhan. Orang kalau menerima menghidupi firman, goncangan apapun, krisis apapun juga tetap kita bertahan kuat. Percaya Tuhan sanggup bergaul atas hidup kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan gak pernah meninggalkan hidup kita. Ingat Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38. Dua saudara, Maria dan Marta. Alkitab katakan Marta sibuk dengan urusannya. Tetapi Maria dikatakan Tuhan apa? Dia melakukan hanya satu hal saja yang perlu. Dan itu tidak diambil oleh Maria. Dia duduk dekat kaki Yesus. Dia bergaul karib dengan Yesus. Nanti sudah buka Lukas 10:38-42. Dua orang yang berbeda, Maria dan Marta. Maria mengerti keinginannya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita perlu merubah paradigma kita. Saudara. Next. Ini kerajaan. Saudara. Pemerintah apa tadi kerajaan? Menerima tadi kita bergaul karib. Menerima tadi kita bicara soal bergabung dengan Tuhan. Telah menerima kebenaran. Kerajaan itu bicara soal pemerintahan Tuhan yang berdaulat. Apapun keadaan kita, saya tulis sadari bahwa ia berkuasa dan berdaulat. Tidak ada alasan untuk bersikap negatif, tidak berbantah dengan Tuhan.
Miliki persepsi bahwa ia yang punya hak atas hidup kita. Kenapa alasannya? Karena ia yang menebus kita, saudara. Ia yang kasih nyawa untuk kita. Otomatis dia yang punya hak yang mengatur hidup kita, saudara. Makanya next, saya tulis ini, saudara. Apa toh yang paling dirindukan Tuhan dari kita, saudara? Saudara mungkin menjawab, banyak orang menjawab gini. Pelayanan, persembahan, tidak salah, saudara. Tidak salah itu, saudara. Tetapi yang penting apa, saudara? Tadi lu, saudara, seperti Maria tadi, saudara. Duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Ya, seperti Henok tadi, hidup bergaul setiap hari dengan Tuhan. Endingnya dia diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian, saudara. Kita rindu, saudara, hidup kita diangkat sama Tuhan. Pekerjaan, posisi kita diangkat sama Tuhan. Amin, saudara. Keluarga kita dimuliakan oleh Tuhan. Ketika kita hubungan intim dengan Tuhan seperti Henok, saudara. Pekerjaan kita mengalami peningkatan. Pelayan kita punya pengaruh yang luas. Apapun juga itu menjadi kerinduan saya juga, saudara. Keluarganya dipulihkan, keluarganya mengalami kemuliaan, diangkat tinggi sama Tuhan. Seperti Henok diangkat tinggi sama Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, mari kita merubah paradigma kita. Bukan hanya sekedar kita pelayanan, kita boleh memberikan persembahan, itu tidak salah, saudara. Tetapi lebih baik kita banyak duduk diam dekat kaki Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi, saudara. Makanya jangan kita punya pikiran, saudara. Ya, yang terakhir, saya katakan bahwa manusia itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pertempurannya itu di medan pikiran kita, saudara. Manusia itu medan peperangan yang terbesar itu di pikiran kita, di pikirannya, saudara. Makanya kitab 2 Korintus 10 ayat 5, Paulus katakan apa? Ada di situ PowerPoint, next. 2 Korintus, nah ini saudara, medan pertempuran manusia. 2 Korintus 10 ayat 5, dikatakan apa? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara ingat, medan pertempuran terbesar manusia itu ada dalam pikiran. Ketika kita dengar firman, tidak sesuai dengan pikiran kita, kita menolak. Oh, tak singkirkan firman ini bukan untuk aku, untuk si A, untuk kakakku, untuk adikku, untuk orang tuaku, untuk mantuku, untuk siapa aja. Saudara pernah tahu film SpongeBob, SpongeBob ya, SpongeBob, ya, itu kan spons, saudara. Jadi otak manusia itu seperti spons, saudara, menyerap semua hal-hal. Ada di sini gambarnya, saudara. Coba lihat. Nah ini, saudara, saya tulis pikiran itu menyerap banyak hal, kekhawatiran, kebiasaan buruk, emosi kita. Opini-opini negatif itu menyerap pikiran kita seperti spons. Jadi kalau di rumah punya spons tuh kasih air kan menyerap. Apapun juga sabun dikasih nyerap. Spons. Kepercayaan, apalagi different moral value, nilai-nilai yang berbeda. Film itu juga menyerap, saudara. Lagu, sosial media, godaan, banyak hal, saudara. Peer pressure itu kayak dibully itu, saudara. Ya. Sekarang itu banyak bully-bully itu dipikir, orang anak-anak itu banyak dibully itu dipikir sampai di rumah, sampai tidak bisa apa-apa, tidak apa-apa, saudara. Tuntutan sosial itu masuk dalam pikiran kita. Makanya dikatakan Rasul Paulus tadi mengatakan apa? Menawan segala pikiran. Jangan sampai firman Tuhan kita tolak, jangan sampai firman Tuhan kita singkirkan, saudara. Amin, saudara. Ingat pikiran kita itu seperti gambar itu, saudara, film ini, saudara. Anak-anak saudara paling suka film ini, saudara. Ya seperti spons. Ya. Oleh sebab itu, mari yang terakhir saya katakan bahwa tetap Tuhan akan mengadakan perbedaan, saudara. Ya, perbedaan orang benar dan orang fasik. Ya, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Meskipun kita mengalami yang namanya permasalahan, mengalami pergumulan, mengalami goncangan, mengalami ketidaknyamanan. Asal kuncinya ayat 25 tadi, saudara. Tidak menolak firman dan tidak berpaling kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, singer song leaders. Yang terakhir, saudara. Saudara nanti baca di rumah. Injil Matius pasal yang keempat, 35 sampai 41. Ya. Suatu ketika murid-murid mengalami badai. Markus 4, 25, 35 sampai 41. Saya undang pemain musik, singer song leaders.
Ketika dia mengajak Yesus naik ke perahu ke seberang, tiba-tiba ada angin badai. Pertanyaannya kenapa sudah melakukan kehendak dan itu inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang mengajak murid-muridnya, ayo kita berangkat bertolak ke seberang. Di tengah-tengah perjalanannya ada gelombang yang besar. Padahal cerita itu yang mengajak inisiatifnya Tuhan Yesus. Tapi kenapa ada goncangan, saudara? Saudara renungkan pada pagi hari ini, saudara. Ya, ada berkat yang tersembunyi ketika kita sedang mengalami goncangan, saudara. Ya, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara. Paling tidak kita belajar bersama dengan Tuhan. Waktu itu murid-muridnya tanya, loh siapa orang ini yang bisa menendukan badai? Bukankah dia anak tukang kayu? Taunya murid-murid Yesus pada waktu itu bukan Tuhan. Cuma rabi yang terkenal, yang fenomenal, yang viral. Anak tukang kayu, anaknya Yusuf. Tanpa mengerti dia itu Tuhan yang bisa menguasai alam semesta ini, saudara. Dari sini kita belajar, saudara. Hari-hari ini kita perlu lebih mengerti lagi pengenalan kita kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Supaya ketika ada badai, ada goncangan, kita kuat, kita tetap bertahan. Setuju katakan amin, saudara. Satu ayat terakhir kita baca bersama-sama, saya undang bangkit berdiri, saudara. Ayat yang terakhir kita akan buka di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal yang ke-8. 35 sampai dengan yang ke-39, saudara. Kita baca sama-sama. Kitab Roma 8, 35 sampai 39. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun kuasa sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berkemuliaan buat Tuhan. Ini jaminan kita, saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus yang selalu menopang hidupku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus